Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenalkan saya Muhammad Soleh, eh, mencoba memberikan gambaran tentang perbandingan pendidikan di Indonesia dengan Cina. Pada perkuliahan kali ini, terdapat tugas dari dosen pengampu yaitu Bapak Hadianto SPD MID PhD. Pada kesempatan ini, kita berbicara bagaimana pendidikan di negara Republik Indonesia dan perbandingannya dengan negara Cina. Pada hal yang pertama adalah bagaimana arah daripada sistem pendidikan di Indonesia. Arah daripada sistem pendidikan di Indonesia yang mana sampai saat ini belum jelas akan kemana arahnya. Belum bisa merata antara daerah satu dengan daerah yang lain. Kita masih pukul rata. Sementara daripada aspek geografis itu sangat berbeda. Maka sesuai dengan kebutuhan geografis, budaya itu belum memenuhi. Di mana pemerintah saat ini itu masih mengalami kebingungan apa yang akan mereka harapkan dan mereka pakai untuk menuju masyarakat dan pembelajar di negeri ini. Baik Bapak Ibu, mengapa muncullah? Ada alasan mengapa sistem pendidikan Indonesia ini dikatakan tidak terarah. Satu, kurang perhatian pemerintah dalam memfasilitasi pendidikan di Indonesia yang dapat kita lihat dengan sarana dan prasarana yang masih sangat kurang baik. Memang betul 20% anggaran APBN itu dialokasikan untuk pendidikan. Tapi secara realita, apakah hal itu sudah diimplementasikan dengan yang baik? Yang kedua, di mana sistem pendidikan di Indonesia itu menganggap bahwa nilai itu di atas pengetahuan. Sehingga sistem pendidikan di Indonesia sangat tidak teratur serta terlalu bergantung pada acuan nilai dibandingkan dengan ilmu yang harus dipahami oleh siswa. Siswa dituntut bisa semuanya. Tapi pada hakikatnya siswa itu memiliki potensi yang berbeda-beda dan kemampuan berbeda-beda di antara satu dengan yang lain. Yang ketiga, sistem pendidikan di Indonesia itu kurang optimal. Tidak enak sistem pembelajarannya, juga lebih menuntut kurikulum dibandingkan kemampuan siswa ya, dan juga kurangnya pendidikan sikap. Kita lihat realita. Jika yang menjadi persoalan itu adalah sistemnya, mengapa kurikulum yang harus dirubah? Sekarang indikator ketercapaian kurikulum itu apa? Sehingga kita terbiasa dengan berubah sistem ganti berganti. Satu belum selesai, sudah mencoba hal yang baru lagi. Selanjutnya, sistem pendidikan di Indonesia itu masih jauh daripada kata kemerdekaan. Kita lihat Bapak Ibu, bagaimana sistem pendidikan di China. Di mana sistem pendidikan di China cenderung mengutamakan pengembangan potensi yang ada pada diri peserta didik. Yang tujuannya agar dapat merangsang potensi yang dimiliki siswa supaya dapat belajar secara maksimal. China juga tidak menekankan peserta didik untuk menghafal karena takut membunuh karakter pada peserta didik. Ini hal yang menarik Bapak Ibu. Bagaimana bentuk sistem pendidikan di negara Cina? Basic education, di mana pendidikan prasekolah berlangsung selama 3 tahun. Artinya pendidikan formal itu dimulai pada usia anak 3 tahun, dilanjutkan pada usia 6 tahun masuk sekolah dasar. Kurikulum pada tahap ini memiliki perbedaan antara pendidikan di kota dengan di desa. Ini kondisi geografis sangat diperhatikan oleh China. Bagaimana kita melihat technical dan vocational education ya. Sekolah menengah akademis itu digolongkan menjadi 2 tingkatan, yaitu SMP dan SMA, yang kita kenal juga di negara kita ada. Selanjutnya, sekolah menengah kejuruan atau teknik yang memberikan pelatihan atau keahlian di bidang pertanian, manajerial, ketenaga kerjaan, dan teknik programnya berlangsung antara 2 sampai 4 tahun. Inilah soft skill atau keahlian-keahlian yang dibangun sesuai dengan minat dan bakat peserta didik. Pendidikan khusus pada setiap negara pastinya terdapat anak-anak yang terbelakang ataupun kemampuan yang khusus. Hal ini menjadi perhatian daripada negara Cina itu sendiri. Selanjutnya, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana pendidikan tingginya.
Pendidikan tinggi di China menawarkan program akademik dan kejuruan. Banyak universitas di kolese di China yang memiliki kualitas dan tingkatan yang sangat bervariasi. Pendidikan tinggi Cina diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori. Berbeda di antara jenjang yang pertama, jenjang kedua, dan jenjang ketiga. Sistem ujian masuk perguruan tinggi juga di China disebut Gaokao. Pilihan universitas bagaimana siswa Cina ditentukan berdasarkan hasil tes itu. Mana sejak tahun 80-an pada abad ke-20 Cina telah menerapkan dua strategi penting, membuka dunia luar dan berfokus pada konstruksi ekonomi. Di mana bertujuan tujuan dan tugas pendidikan orang dewasa, tujuan mendasar dari pendidikan orang dewasa adalah untuk memungkinkan semua warga negara dengan kemampuan untuk hidup, bekerja, dan bekerja untuk mewujudkan pembangunan secara menyeluruh. Jadi ada dua, kalau misalnya dia mau berbidang akademik, universitasnya pilihannya A. Kalau dia mau bersifat kejuruan, maka ditingkatkan berdasar kemampuannya tadi, ada klasifikasi pembeda. Jadi siswa itu tinggal memilih sesuai dengan minat dan bakatnya. Selanjutnya, dari bagaimana bentuk sistem pendidikan negara Cina. Ada pendidikan literasi, yaitu non formal, di mana Cina mengembangkan pendidikan literasi dengan tujuan untuk memberantas buta huruf pada tahun 1996. Di China sudah tercatat 82% tingkat literasi. Sampai saat ini pun telah terdata sampai 5 juta lebih masyarakat yang sudah tidak buta huruf di China. Nah, ini sebuah keberhasilan dari bentuk literasi-literasi yang dibangun oleh China. Bagaimana personalianya? Sistem pendidikan di China ini berjalan secara demokratis, Bapak Ibu, di mana adanya relasi para guru dan murid-murid dengan adanya klasifikasi guru dengan tujuan untuk menilai kinerja guru-guru berdasarkan kualitasnya. Kemudian para murid itu bebas mengevaluasi kinerja daripada guru secara objektif. Hal ini sangat jarang kalau kita lihat di sini di negara kita. Evaluasinya masih suka sama suka. Mana guru-guru di China sangat memperhatikan kesejahteraannya. Yang mana gaji untuk para guru itu lebih besar 10% daripada pegawai biasa. Nah, inilah kesejahteraan. Para guru tidak hanya mendapatkan gaji pokok, tapi juga mendapatkan tunjangan yang besar 10%. Selain gaji dan tunjangan yang besar, di China juga tidak diribetkan dengan administrasi di negara kita. Ini dengan kita sudah diribetkan dengan administrasi, tunjangan dan gajinya juga masih belum diperhatikan. Ya, mudah-mudahan dengan regulasi adanya PPG, Prajabatan dan P3K itu merubah, tapi harus dijewantahkan dan dibuktikan agar kesejahteraan guru itu bisa tercapai. Jadi bagaimana kita nanti mau menuntut kualitas daripada guru sementara kesejahteraan itu masih kita kesampingkan. Bagaimana hambatan pendidikan di China, Bapak Ibu? Di China juga tentunya memiliki hambatan, yaitu adalah dengan jumlah penduduk yang begitu banyak, yang kebanyakan penduduk ini lebih memilih pada pendidikan non formal, dikarenakan pendidikan non formal dapat cepat terjun ke dunia kerja, yang sedangkan pendidikan formal prosesnya yang sangat lama dan masuk ke dunia kerja. Nah, ini pilihan. Mayoritas mereka lebih suka kepada pendidikan non formal, lebih berbasis kepada proyek dan dia sesuai dengan kemampuan yang tadi. Baik, Bapak Ibu, kesimpulannya adalah pendidikan negara Cina dapat dikatakan lebih terarah dibandingkan pendidikan yang ada di Indonesia. Sistem pendidikan di China dapat dikatakan terarah karena sejak awal pendidikan dimulai, pemerintah sudah menentukan tujuan-tujuan yang akan dicapai di setiap jenjang pendidikan, mulai dari tingkat PAUD sampai ke dasar dan sampai ke tinggi. Dalam sisi personalia pun, guru-guru lebih dihargai, Bapak Ibu. Sekali lagi, guru-guru lebih dihargai dan diperhatikan kesejahteraannya dibandingkan di negara kita yang bisa dikatakan guru kurang dihargai. Memang betul slogan kata guru tanpa tanda jasa. Terus itu bukan dia di sebuah hanya slogan, tapi bagaimana perhatian dan wujud kita menghargai guru itu lebih lagi. Maka kualitas akan beriringan dengan kesejahteraan yang diberikan. Selain itu Bapak Ibu, juga mengatakan mengutamakan kebebasan minat
agar potensi daripada peserta didik dapat berkembang. Artinya, selain memberikan pilihan dan memberikan kebebasan peserta didik, sarana dan prasarananya didukung. Jika dia mau bidang akademis, ranahnya ke sini. Jika dia mau bersifat skill, maka difasilitasi dengan pelatihan-pelatihan, ruang-ruang, maka itu menjadi penting. Nah, tapi bagaimana hal itu menjadi sebuah momok dan contoh yang baik agar kita bisa mengadopsi dan mengelaborasi agar pendidikan di negara kita ini menjadi lebih baik. Salam hangat, salam sehat selalu untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.